Halo, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari PBL kami mengenai perhitungan operating budget dan standar costing pada perusahaan Civigrees Prosperous. Kami juga akan memaparkan mengenai perumusan strategi, analisis SWOT, dan bisnis model Canvas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Juwita Kristina Nainggolan, Anissa Rahmadani, Tiara Kamsia, Anissa Nurfitri, dan Riri Seftiana. Yang pertama, latar belakang. Pada era globalisasi di masa sekarang ini, pertumbuhan ekonomi dalam segala jenis bidang usaha bersaing dengan ketat. Dalam hal ini, biaya sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam melaksanakan seluruh fungsi-fungsinya untuk menjamin kesistematisan operasi dan sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan yang telah direncanakan. Agar operasi perusahaan dapat dibuat dalam berbagai bidang dan berjalan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Bagi perusahaan, hal itu merupakan suatu tantangan agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu dirancang anggaran biaya operasional dan biaya standar untuk perencanaan dan pengendalian biaya produksi tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pengendalian biaya produksi merupakan jalan yang logis sebagai konsekuensi perusahaan dalam menekan biaya agar sesuai dengan rencana. Selanjutnya, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Identifikasi masalah yang dapat kami temukan yaitu dibutuhkannya pengendalian atau penekanan pengeluaran biaya seminimal mungkin supaya usaha ini dapat bertahan dan mengoptimalkan hasil penjualannya. Selanjutnya, tujuan kegiatan proyek. Yang pertama, untuk merumuskan anggaran operasional atau operating budget dan standar costing. Dan tujuan yang kedua, untuk merumuskan SWOT dan bisnis model Canvas. Terdapatnya juga manfaat dari kegiatan proyek ini, di mana untuk penulis, manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan atau wawasan penulis mengenai perancangan anggaran operasional dan perhitungan biaya standar atau standar costing. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai pembuatan anggaran serta standar biaya. Lalu untuk manfaat bagi perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai masukan berupa saran dan informasi kepada pihak Civigrees Prosperous supaya dapat beroperasi lebih jauh dan berkembang lebih baik. Selanjutnya mengenai metode pelaksanaan proyek, di mana objek dari penelitian kami yaitu untuk menentukan anggaran operasional dan biaya standar usaha tersebut, di mana untuk biaya standarnya akan disusun ke dalam standar cost sheet dengan tepat. Untuk data proyeknya yang digunakan di sini yaitu data primer, serta metode pengumpulan yang kami gunakan ialah metode wawancara langsung pada pemilik usahanya dan observasi. Selanjutnya, standar costing dan standar cost sheet. Berikut merupakan perhitungan penentuan biaya standar pada seragam pria yang telah tersusun ke dalam standar cost sheet. Pada tabel 6.3 menampilkan standar cost sheet seragam atasan dengan total standar unit cost sebesar Rp94.955. Pada tabel 6.4 menampilkan standar cost sheet seragam bawahan dengan total standar unit cost sebesar Rp85.855. Yang kedua, operating budget. Pada operating budget yang pertama menampilkan sales budget dengan total sales sebesar Rp300 juta. Yang kedua, production budget menampilkan unit to be produced sebesar 1.200 unit. Selanjutnya, direct material purchase budget menampilkan total purchase cost sebesar Rp221.318. Selanjutnya, direct labor budget menampilkan total direct labor cost sebesar Rp21.120.000. Selanjutnya, overhead budget. Berikut merupakan hasil analisis anggaran overhead selama 5 bulan dengan total overhead sebesar Rp4.080. Selanjutnya, ending finished good inventory budget. Berikut merupakan hasil anggaran persediaan barang jadi akhir selama 5 bulan dengan 200 unit dan unit cost 17.788 dan totalnya sebesar Rp3.557.566. Yang terakhir, terdapat COGS budget dengan budgeted cost of goods sold sebesar Rp17.787.832. Selanjutnya, terdapat gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan.
CV Grace Prosperous merupakan sebuah usaha konveksi, seragam, dan supplier berbagai macam perlengkapan safety untuk industri yang sudah berdiri sejak tahun 2000 di Ruko Legenda Extension Blok F1 nomor 6, Baloi Perme, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. CV Grace Prosperous didirikan oleh Ibu Foni. Struktur organisasi CV Prosperous. Jabatan tertinggi diduduki oleh pimpinan perusahaan, kemudian ada bagian administrasi dan keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Untuk bagian produksi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama pemotongan, bagian kedua menjahit, dan bagian terakhir penyelesaian. Strategi perusahaan. Terdapat 3 strategi. Strategi yang pertama, memanfaatkan berbagai media market digital. Setiap media memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Misalnya, media Instagram cocok untuk memamerkan foto dan ilustrasi lain yang mencolok secara virtual. Media Facebook cocok untuk membuat postingan jualan yang menggabungkan foto dan teks untuk memasarkan produk lewat fitur marketplace. Strategi kedua, menciptakan diverifikasi produk. Usaha konveksi menjajahkan produk yang tidak cepat rusak, sehingga pemilik tidak bergantung pada satu produk. Ketika usaha mulai berkembang, pemilik melakukan diverifikasi atau menambah jenis produk. Ketiga, adaptasi dan membaca peluang. Kesuksesan bisnis konveksi tergantung pada banyak hal, mulai dari masyarakat, tren, hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pemilik wajib beradaptasi dan melihat adanya peluang. Hal ini dapat mengembangkan bisnis dan juga untuk menyesuaikan jenis produk dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang A ada suit string, itu kualitas produknya bagus, dapat dilihat dari sisi jahitan dan juga bahan kain yang digunakan di setiap produk. Yang kedua, proses pengerjaan yang cepat dan rapi. Yang ketiga, relasi baik dengan pelanggan. Yang keempat, lokasi strategis. Kemudian ada weakness, itu yang pertama, rancangan suatu model pakaian belum bervariasi. Yang kedua, iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Yang ketiga, masih menggunakan mesin yang semi tradisional. Yang ketiga, besarnya biaya yang tak terduga yang dikeluarkan. Kemudian ada opportunity, itu bekerja sama dengan perusahaan sekitar, sumber bahan baku yang mudah didapat, dan memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial, e-commerce, dan promosi. Kemudian yang keempat ada jenis dari produk konveksi sangat beragam sesuai keinginan konsumen sehingga target pasar sangat luas. Kemudian ada kebutuhan akan pakaian tidak akan pernah berhenti, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Kemudian ada trade. Yang pertama itu adanya persaingan yang menjalankan usaha serupa, kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Yang ketiga, munculnya pesaing baru yang lebih besar dengan pematok harga relatif murah. Kemudian yang keempat itu diperlukannya modal yang besar karena dalam proses produksi menghasilkan banyak seragam. Kemudian di sini ada model bisnis kanvas, itu yang pertama key partnernya itu tukang jahit, distro, ban baju, dan supplier. Kemudian ada key activities, itu restock bahan baku dan perlengkapan safety, proses produksi seragam, dan pemasaran. Kemudian key research, itu yang pertama alat atau mesin produksi, tenaga kerja, bahan baku seperti kain, benang, kancing kait, resleting, tag, dan sebagainya. Kemudian ada perlengkapan safety. Selanjutnya ada value proposition, itu menghasilkan dan menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas dan fungsional dengan harga yang terjangkau. Produk tidak mudah luntur warnanya dan pelayanan yang ramah, cepat, dan sigap. Kemudian terdapat customer relationship, itu memberikan promosi dan menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada channel. Channelnya itu seperti marketplace, website, dan
offline. Kemudian ada customer statement yaitu ada PT Rubicon, admin perusahaan, dan perusahaan industri lainnya. Kemudian ada cost struktur, itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, listrik, biaya peralatan, dan peralatan produksi. Selanjutnya ada revenue stream, itu supplier, perlengkapan safety, dan penjualan produksi konveksi seragam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan menghitung anggaran operasional dan biaya standar, akan dapat mengendalikan biaya pengeluaran produksi seragam pria supaya tidak jauh berbeda antara rencana dengan realisasinya. Untuk biaya standar seragam bagian atas atau baju per unit, diketahuinya sebesar 94.955, sedangkan untuk biaya standar seragam bagian bawahan atau celana per unit diketahui sebesar 85.855. Terakhir, penentuan anggaran harga pokok penjualan selama 5 bulan diperoleh sebesar 17.787.832. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.